Jumpa lagi dengan pembahasan video respon, dan kali ini sebelum kita langsung masuk dalam pembahasan, mau saya tampilkan dulu ya urutan request-request yang sudah ada. Jadi mungkin ini bisa menjadi informasi seperti daftar episode ya gitu ya, kira-kira saat ini akan bahas request yang mana dan setelah ini akan dibahas request yang mana lagi gitu. Oke, urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Irwan Syah MBO, permintaannya untuk pembahasan sisik nanas atau dropsy pada ikan cupang. Lalu yang kedua ada Arianto Sony yang minta dibahas tentang TDS air. Dan yang terakhir ada Han Hambali untuk pembahasan ikan platy swordtail, cauliflower yang sable tail ya. Oke, jadi dari urutan tersebut berarti kali ini yang akan kita bahas adalah request dari Irwan Syah ya, mengenai sisik nanas atau dropsy pada ikan cupang. Ya memang dropsy ini kita akui sebagai penyakit yang sangat menakutkan ya kalau menyerang ikan kita. Persentase kesembuhannya biasanya sangat kecil, lebih banyak gagalnya saat pengobatan, sehingga membuat kita jadi frustrasi ya dan langsung menyerah biasanya. Udah capek deh kalau urusin dropsy, ujung-ujungnya mati juga. Begitu biasanya ya, yang langsung kepikir di otak begitu sadar, wah ikannya kena dropsy gitu. Apa benar kenyataannya seperti ini? Jadi kali ini akan ada 3 hal yang akan kita bahas sehubungan dengan kasus dropsy ini. Yang pertama adalah pengertiannya mengenai dropsy. Lalu yang kedua adalah cara pengobatannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana mencegahnya. Oke, kita langsung masuk saja ya pada pembahasan pertama ya, yaitu pengertian mengenai dropsy. Jadi kalau mau berhasil dari urusan dropsy ya, yang pertama ya kita harus selalu berkenalan dulu nih dengan dropsy-nya. Kalau nggak kenal kan kita juga sebenarnya bingung ya, mau ngapain, mau diapain, sebenarnya ini apa sih, boleh nggak sih diginiin gitu. Dan akhirnya kita hanya akan dihampiri oleh segudang macam-macam kebingungan lainnya yang kita juga nggak bisa jawab gitu kalau kita belum mengerti dan mengenal si dropsy ini. Nah, nanti setelah kita kenal, diharapkan agar mental kita jadi berbeda ya. Paling tidak kepercayaan dirinya jadi lebih tinggi buat mengambil sikap mau melakukan tindakan apa nih nantinya gitu. Nah, dropsy ini sebetulnya sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak hanya menyerang ikan saja, tetapi semua makhluk hidup itu bisa terkena dropsy. Ya pada hewan sapi misalnya. Di sini malah bisa kita lihat nih, disebutkan juga terjadi pada hewan kambing dan domba, terjadi juga pada anjing, kucing, bahkan manusia pun bisa menderita dropsy. Nah, itu sebabnya saya bilang tadi di awal, bahwa kita perlu tahu dan berkenalan dulu nih dengan namanya dropsy. Jadi kalau udah tahu bahwa dropsy itu bisa dialami oleh semua makhluk hidup, bahkan manusia, dan sudah terjadi sejak zaman dahulu, bahkan sampai saat ini masih bisa juga terjadi lagi pada kita nih manusia gitu kan. Jadi penyakit sisik nanas atau dropsy ini udah nggak begitu elit gitu ya kayaknya ya. Tadinya kan kesannya sepertinya gimana gitu, dropsy mah kasus spesial deh gitu. Nggak taunya enggak loh, udah ada dari dulu dan udah biasa sebenarnya. Orang sering kena juga manusia, jadi nggak khusus pada ikan kita doang gitu kan ya harusnya ya. Jadi cara mentalnya kita, jadi dropsy ini sebenarnya sudah biasa gitu. Oke, kita lanjutkan ya perkenalannya dengan si dropsy ini. Nah, dalam kasus dropsy manusia atau dikenal dengan nama human dropsy atau edema, ini jenis penyakitnya ya mirip-mirip, yaitu ada sejumlah cairan di dalam tubuh yang menggumpal. Kalau di sini diperlihatkan pada bagian kaki ya,
bisa di lengan, pokoknya bisa di semua bagian tubuh manusia. Jadi bagian kaki ini menjadi gendut, membesar dan lembek gitu. Karena kebanyakan cairan di dalamnya. Nah, sebenarnya kan sama ya dengan kasus dropsy pada ikan kita gitu. Si ikan jadi gendut, terus perutnya membesar, ya otomatis cuma bagian perutnya lah yang bisa membesar, kan dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kalau kepala juga ada tulang tengkoraknya, ya otomatis lebih susah kalau membengkak. Jadi kalau ikan itu udah pasti di bagian perutnya yang membengkak. Nah, cuma kalau pada kasus ikan, sisiknya lama-lama jadi berdiri ya. Nah, kalau pada manusia, ya kalau manusia kan kulitnya bukan sisik, ya mana bisa berdiri gitu. Tapi jelas kulitnya tuh bisa jadi tegang juga, kayak kenceng gitu. Tapi dipencet lembek. Ya jadi kita bisa lihat ya persamaannya. Kalau sisik ikan kan berdiri, nah kalau pada manusia tuh kulitnya kenceng gitu atau tegang gitu. Ya sebenarnya kan sisik ikan itu berdiri karena saking tegangnya, saking kencengnya, makanya jadi berdiri. Jadi sebenarnya sama nih yang dialami manusia dengan si ikan. Kalau dipencet lembek gitu. Ikan juga kalau kita raba di bagian perut bawahnya biasanya udah lembek gitu. Nah, ini sebenarnya disebabkan karena cairan di dalam tubuh tadi tuh bersifat asam. Jadi dagingnya dari bagian dalam itu sudah jadi lebih lunak karena cairan asam tersebut. Nah, lalu sekarang kita perhatikan penyebabnya. Kalau pada human dropsy disebutkan bahwa sebagian besar nih disebabkan oleh masalah pada hati atau ginjal. Berarti bisa pada hati doang, atau ginjal doang, atau keduanya langsung ya, hati dan ginjal. Nah, pada ikan nih juga sama, karena hati dan atau ginjalnya yang bermasalah gitu. Nah, dari perkenalan terhadap dropsy ini, kita jadi tahu bahwa semua masalah-masalah ini terjadinya di dalam bagian tubuh. Seperti tadi ya, ada cairan yang bikin si ikan bengkak. Lalu ada organ hati, ada organ ginjal yang bermasalah. Ini semuanya adalah internal. Semuanya terjadi di dalam tubuh. Hal yang menyebabkan si ikan mati biasanya adalah karena salah pengobatan. Obat-obatan yang dipakai biasanya adalah obat-obatan untuk masalah-masalah eksternal atau penyakit yang berada di luar tubuh. Misalnya dikasih garam ikan, atau dikasih methylene blue yang cairan biru, atau acriflavin, atau malachite green yang warnanya seperti kuning kehijauan gitu. Dan yang lebih parah lagi, dikasih PK yang warnanya ungu. Ya matilah ikannya. Masalahnya di dalam, diobatinnya di luar. Ya kalau pada manusia tuh permisalannya seperti kayak kita lagi sakit mah gitu. Tapi disuruh pakai obat merah betadine misalnya. Disuruh diolesin di perut. Ya mana nyambung gitu. Yang sakit di dalam kok benerinnya di luar gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, kalau diulas satu-satu dari pemberian garam nih misalnya. Ini bukannya mengobati ya, malah akan memperparah si ikan. Karena garam ini cara bekerjanya dengan perbandingan tekanan osmosis antara cairan di luar tubuh ikan dengan cairan di bagian dalam tubuh ikan. Jadi biasanya dia akan masuk, mencegah jangan sampai cairan tubuh ikan tuh keluar gitu. Nah, kalau ikannya aja udah bengkak, dikasih garam, tekanannya makin masuk, ya makin bengkak si ikan. Jadi ini salah, justru pantangan kalau dropsy ketemu garam. Lalu methylene blue, acriflavin, malachite green, PK, ini kan semua kita udah tahu obat luar. Kalau ikannya misalnya siripnya rontok, atau bisulan, atau kena pop eye yang mata berkabut itu ya, kena kutu, atau badannya merah-merah, atau keserang white spot, atau itch gitu misalnya. Ya ini kan di luar semua, jadi bener pakai obat-obatan yang di atas tadi. Tapi kalau dropsy,
stop ya kalau masih ada yang cara pengobatannya masih pakai obat-obatan seperti yang tadi di atas. Ikannya malah akan lebih cepat mati karena stres gitu. Ya paling tidak kalau mau kasih daun ketapang masih benar ya. Walaupun daun ketapang ini tidak menyembuhkan dropsy, tapi paling tidak ikannya nggak akan stres seperti menjalankan obat-obat yang aneh-aneh tadi di atas gitu. Nah, lalu kita harus mengobatinya bagaimana? Oke, kalau ini berarti kita sudah masuk ke tahap yang kedua ya, yaitu pengobatan. Untuk pengobatan, kita memerlukan beberapa item sebagai berikut. Yang pertama adalah kutu air. Karena ini adalah ikan cupang ya, kalau dikasih Daphnia magna, harus kasihnya yang kecil ya. Yang kedua adalah Epsom salt atau garam Epsom. Yang ketiga, makanan ikan. Makanan ikannya ini yang biasa dipakai buat kasih makan si ikannya ya. Lalu yang keempat, probiotik. Dan yang kelima adalah obat-obatan. Oke, sekarang kita mulai bahas satu persatu. Mulai dari kutu air. Jadi kalau kutu air ini sebenarnya adalah pencahar alami buat si ikan cupang. Ikan kalau makan ini biasanya pembuangannya lancar. Minimal kutu air ini bisa merangsang si ikan agar segera pup atau buang-buang ya. Karena awal terjadinya dropsy biasanya karena si ikan ini kesulitan dalam hal pembuangan. Jadi seperti mampet gitu. Ya bisa sembelit, bisa benar-benar mampet gitu ya. Dan kalau ikan yang sedang kena dropsy, petunjuk utamanya tuh biasanya dari sini. Ikan yang dropsy biasanya nggak kelihatan ada kotoran atau pupnya. Karena emang dia nggak bisa kan. Jadi kalau kita bisa usahakan dia sampai pup, maka keberhasilan kesembuhannya tuh sebenarnya sudah mencapai 70%. 30%-nya lagi tinggal masalah waktu pemulihan. Tapi kalau selama dia dropsy, kita gagal membuat dia pup, kemungkinan selamatnya nih sangat kecil gitu. Lalu yang kedua adalah Epsom salt. Ini bisa cari di toko online atau apotik. Bilangnya kalau ke apotik itu biasanya garam Inggris. Atau kalau cari ke toko kimia, bilangnya magnesium sulfat atau MgSO4 gitu. Nah, Epsom salt ini gunanya membantu mengkompres si ikan. Jadi prinsipnya sama ya, kita manusia juga kalau tangannya atau kakinya lagi bengkak, biasanya kan dikompres supaya mendingan bengkaknya, biar kempes. Ini ikan dropsy juga sama. Karena garam Epsom ini cara kerjanya adalah mengeluarkan. Jadi dia sangat bertolak belakang dengan cara kerja garam ikan yang sebelumnya tadi. Epsom sifatnya mengeluarkan. Jadi kelebihan cairan di dalam tubuh ikan akan coba dikeluarkan. Cuma masalahnya, perendaman menggunakan garam Epsom ini nggak boleh lama-lama. Jangan seharian, nggak boleh. Ikannya bisa mati. Jadi paling lama itu 5 menit ya. Dosisnya 1/4 sendok teh dah dengan 1 liter air minum ya. Hanya 5 menit. Sehari 2 kali. Pagi dan sore misalnya. Atau diatur aja lah waktu yang pas buat kalian. Pokoknya sehari 2 kali. Nah, dengan tahapan ke-1 dan kedua tadi, kalau dropsy-nya belum berat, ini biasanya berhasil nih. Sudah bisa sembuh dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan. Dia sebenarnya udah bisa dikatakan sembuh. Paling tidak nunggu balik normalnya aja sih fisiknya. Jadi yang penting treatmentnya begitu ya. Kasih makan kutu air, dia makan, lalu bisa pup, sehari 2 kali mandi garam Epsom, maksimum 5 menit, selesai. Pasti sembuh. Nah, yang masalahnya adalah kalau dropsy-nya udah mulai parah. Jadi kita nggak bisa berhenti di tahap 2 ini. Terpaksa harus lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga. Nah, tahap 3 ini adalah makanan ikan yang biasa dikasih ya, makanan yang buat si ikannya gitu. Karena kan beda-beda. Tiap orang ada yang ngasih makan pelet mem misalnya gitu. Ada yang kasih cabek, ada yang kasih jentik nyamuk misalnya. Pokoknya saya sebut itu adalah makanan ikan, apapun bentuknya. Nah, kita perlu 2 kali pemberian makanan ikan ini. Oleh sebab itu nggak bisa banyak-banyak. Jadi kalau misalnya pelet mem,
kasihnya 1 atau 2 butir aja gitu. Kalau jentik nyamuk kasih 1 aja. Kalau cabek dipocelin aja deh, pokoknya cuma butuh sedikit banget gitu. Nah, kita perlu tahap 4 ini, yaitu probiotik. Saran saya sih Yakult, ya boleh yogurt merek yang lain. Terserah mereknya apa, kalau ada EM4 juga boleh pakai EM4. Nah, makanan ini direndam di 2 tetes probiotik tadi. Dibiarin dulu 2 menit sampai yakin probiotiknya tuh sudah menempel ke si makanan. Kalau pelet lebih bagus lagi ya, karena dia biasanya akan meresap ke dalam si pelet. Nah, ini kita kasih makan ke si ikannya. Harapannya tuh agar ada bakteri pengurai probiotik tadi dapat membantu menguraikan busuknya sampah yang terjebak di dalam maupun terjebak di ujung saluran pembuangan. Jadi kita bersihkan nih jalur pencernaannya dari lambung, melewati hati, sampai ke jalur pembuangan ke ginjal dan anus. Nah, setelah ini kita butuh masuk ke tahap 5, yaitu pengobatannya. Jadi walaupun sudah membersihkan jalur pencernaan yang kotor tadi, tetap harus ada obat yang mampu membasmi bakteri patogen yang sudah terlanjur bersarang ya di dalam dan menyerang organ hati atau ginjal tadi. Caranya ya sama seperti tadi. Jadi makanannya dicampur dengan obat, dibiarkan 2 menit sampai meresap, lalu dikasih makanannya ke si ikan. Nah, cara meracik obatnya sendiri begini. Kalau tetracycline kapsul, pastikan ini isinya bubuk, bukan pasta ya, karena yang pasta malah berbahaya buat si ikan. Lalu kalau metronidazole, ditumbuk aja tabletnya sampai halus jadi bubuk. Nah, bubuk ini bisa dibagi jadi 10 bagian yang sama rata. Jadi bisa dipakai buat 10 kali pengobatan. Nah, 1 bagian ini dilarutkan dengan 2 tetes air minum. Lalu dimasukkan nih makanan ikan yang tadi. Biarkan 2 menit, lalu kasih ke si ikan. Ini dilakukan seperti ini karena ikannya adalah ikan cupang yang nggak mungkin mau makan kacang polong gitu, dan nggak bisa juga dilakukan dengan cara pengobatan injek gitu. Atau kalaupun dibuatkan gel food dengan campuran obat di dalamnya, si ikan juga nggak bakal mau makan. Jadi memang harus diatur dengan menggunakan makanan yang biasanya dia mau makan gitu. Nah, pengobatan ini dilakukannya juga sehari 2 kali ya, pagi dan sore, atau atur sendiri waktunya seperti yang tadi saya bilang. Sesuaikan sajalah dengan waktu yang kalian punya gitu. Nah, nanti setelah ikannya sembuh, kelihatannya dari gerak-gerik si ikan ya, udah lebih lancar, nafsu makannya juga besar gitu. Dan yang pasti harus lihat pupnya lancar. Dan yang pasti kalau mengenai sisik nanasnya itu masih akan berdiri. Kembali normalnya kapan? Nggak ada standar waktu sih, beda-beda tiap ikan. Ada yang cepat balik, ada yang lama baliknya gitu. Jadi yang penting ikannya udah sembuh dulu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pencegahannya ya. Supaya kita bisa antisipasi nih. Kalau bisa pencegahan daripada pengobatan yang merepotkan itu kan ya. Perlu diingat ya bahwa dropsy ini tidak menular selama si ikan tidak mati. Karena masalahnya berada di dalam tubuh. Bakterinya tidak bisa keluar untuk menularkan ke ikan yang lain. Namun, bila ikannya tidak tertolong saat dropsy, ikannya mati, maka saat itu pula bakteri patogen yang ada di dalam tubuhnya keluar dan bisa menular ke ikan yang lain. Nah, untuk pencegahan ini kita harus tahu dulu penyebabnya gitu. Jadi baru kita bisa mencegah. Kalau nggak tahu penyebabnya ya gimana mencegahnya gitu. Jadi kita harus tahu dulu ya penyebabnya apa. Oke, penyebab dropsy selalu sebetulnya adalah makanan. Ya ada yang bilang keturunan atau genetik atau DNA gitu. Ya ini sih sekarang ya udah saya coret ya. Kalau masalah keturunan ya udah nggak usah ngomong panjang lebar. Emang nggak bisa diobatin apa-apa, nggak bakal sembuh soalnya gitu. Lalu ada juga yang bilang karena faktor airnya kotor. Ya
memang betul kalau air yang kotor itu bisa menjadi penyebab ikan sakit. Tapi kebanyakan adalah penyakit luar, bukan penyakit dalam seperti dropsy ini gitu. Cupang itu asalnya justru banyak di perairan persawahan ya, yang airnya nggak bening-bening amat juga. Banyak juga sampah organik yang tergenang atau udah tenggelam karena udah lama busuk juga di air. Tapi nggak pernah juga tuh mendapati cupang dropsy di alam gitu. Jadi menurut saya kualitas air yang tidak baik ini juga bukan penyebab utama dropsy. Ya memang bisa menyebabkan ikan menjadi sakit, tapi sakitnya yang lain ya, bukan dropsy gitu. Jadi yang bisa masuk dan menyebabkan masalah hingga di dalam itu ya cuma makanan. Hanya saja orang banyak yang salah nih cara berpikirnya. Setelah diberitahu penyebab utamanya adalah makanan, besok-besoknya langsung berusaha cari makanan pengganti gitu. Maksudnya cari makanan yang lebih baik sih daripada makanan yang dipakai selama ini. Bukan itu maksudnya, bukan. Tetapi makanan selama kondisinya masih baik tentu akan baik buat si ikannya. Yang jadi masalah apabila makanan tersebut kualitasnya sudah menurun jauh atau malah ya kita bilang busuk ya. Nah, yang paling sering terjadi, kita tuh nggak begitu bisa memperhatikan sih terus-menerus makanan sisa yang mereka nggak makan gitu ya. Selain itu, ya cupang ini kadang-kadang memang rada konyol. Mungkin diantara kita udah sering juga menyaksikan ada cupang yang kalau lagi nggak mau makan, habis dia makan nanti dia keluarin lagi. Atau dikasih 5 yang dimakan cuma 3 gitu, sisanya yang 2 ya karena sedikit kita pikir nggak apa-apalah. Ikan itu kalau lagi konyolnya keluar kadang suka balik lagi tuh 3 atau 4 jam kemudian, lewat lagi di situ iseng lihat ada makanan yang tadi masih ada, dimakan lagi. Entah dimakan beneran kali ini atau bisa aja dibuang lagi gitu. Tapi bila makanan ini akhirnya masuk ke dalam, ini yang sebenarnya sangat berbahaya. Karena makanan tersebut pastinya sudah busuk. Sesuatu yang busuk, menurut hukum alam, akan didatangi oleh pengurainya. Contoh yang paling simpel adalah bangkai. Ini pasti ada pengurainya. Entah belatung atau larva apapun lah. Ya. Bahkan tumbuhan, sayuran, atau buah-buahan lah. Kalaupun udah mulai busuk, tiba-tiba entah dari mana datang tuh yang namanya lalat buah yang jadi pengurainya. Intinya alam memang menjaga keseimbangan dengan cara seperti itu gitu. Nah, begitu juga dengan yang ada di dalam air. Makanan busuk ini akan dipenuhi oleh mikroba pengurainya. Ada Pseudomonas di air, Aeromonas, Anabaena, Rotifera, Cryptosporidium, dan sedemikian banyak nama bakteri yang ada di dalam air. Ini bisa nimbrung semuanya, banyak sekali di makanan busuk itu gitu. Jadi pada saat makanan busuk ini dimakan, ya udah jelas sangat bahaya. Apabila si ikan mampu mengeluarkan kembali ampasnya dalam bentuk pup ya, ini langsung aman. Tapi biasanya kita bisa lihat yang terjadi adalah white poop atau berak putih kita bilangnya. Ini dulu nih biasanya yang menandai mulai ada masalah dengan organ di bagian dalam. Karena ada serangan bakteri tadi yang akhirnya masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, ya mungkin kita nggak pas lihat juga ikannya kemana-mana sambil bawa white poop-nya tadi gitu. Ya mungkin udah keburu jatuh, nggak kelihatan juga sama mata. Kan adanya di dasar gitu. Tapi itulah tahapan yang terjadi sebetulnya. Karena nggak sadar, maka kita nggak lakukan juga tindakan apapun hingga akhirnya terlambat. Karena bakteri itu kan waktu berkembang biak dengan cara membelah diri. Maka di dalam tubuh yang berhubungan dengan pengolahan makanan, terutama di hati dan di ginjal, ini akan banyak dihinggapi oleh bermacam-macam bakteri patogen yang banyak tadi. Lalu bakterinya memperbanyak diri, maka banyak bagian tubuh lain yang mulai digerogoti sehingga menjadi luka di dalam. Daging yang luka bila tidak segera diobati juga akan menjadi busuk kan. Sesuatu yang busuk akan mengalami
fermentasi atau istilahnya pembusukan. Dan fermentasi selalu menghasilkan asam. Sehingga cairan asam ini yang akan mulai meluluhkan daging yang ada di bagian dalam. Perlahan-lahan sampai habis semua. Kalau nggak ada obat ya. Jadi gitu kira-kira proses dropsy di dalam sana gitu. Nah, untuk mencegah hal ini, kita harus memotong mata rantai paling awal, yaitu makanan busuk tadi. Tentu saja susah ya kalau kita main taker-takeran gitu. Biar dijatah sedikit pun cabeknya gitu. Kalau dia sisain makanannya gimana gitu. Jadi yang terbaik ya kita harus pelihara pendampingnya. Kalau di kolam koi kan kita diwajibkan tuh pakai pendamping seperti sapu-sapu, kaviar misalnya, atau nilem. Ya, ikan tertentu lah yang tujuannya bantuin beresin makanan sisa. Nah ini sama. Kalau di tank community yang banyak jenis ikannya gitu, kita bisa pakai Corydoras. Karena Corydoras ini bottom eater terbaik sih. Dan paling ramah gitu. Nah kalau peternak cupang juga bisa pakai Corydoras ya. Kan peternak cupang ada masa dimana belum disortir gitu, ikannya masih ngumpul semua tuh. Banyak gitu. Jadi tapi biasanya pada saat ikan yang ngumpulnya banyak nggak terjadi dropsy tuh. Karena makanannya udah keburu habis, nggak ada yang sisa gitu. Tapi begitu disortir, mulai dipisahin sendiri-sendiri, malah mulai ada yang kena dropsy. Yaitu tadi, karena makanan sisa tadi. Udah busuk dia makan lagi. Jadi sebaiknya pakai pendamping. Seperti keong siput juga bisa. Udang yang buat pancing ya. Saya malah di rumah pakai kecebong. Ada siput dan udangnya juga sih. Intinya, selama ada yang bantuin makanan sampah ini, cupang kalian akan aman. Gitu. Nah, oke ya. Jadi komplit ya mengenai dropsy ini nih. Mulai dari perkenalan, pengobatan, hingga cara menghindari atau pencegahannya. Jadi saya rasa cukup sekian ya pembahasan dari saya. Semoga menambah wawasan informasi buat kita semua. Dan terutama semoga membantu buat Irwansyah yang mungkin sering atau sedang berhadapan dengan dropsy ini. Oke, saya rasa cukup. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akan kita lanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang akan datang. Dan tidak lupa, terima kasih sudah menonton. Salam Aquaris.